Aku penasaran, aku penasaran. Aku penasaran dari kalian berdua mau mulai YouTube. Aku dari siapa ya? Yami mungkin ceritanya udah populer tapi Gue aku kamar belum tahu mandi juga. dulu, wait. Gue kamar mandi dulu. Biar admin Yami dulu ya, gue kamar mandi. Oke, Yami dulu. Ya, ya. Ya, gimana ya? Kok bisa tiba-tiba ceritanya menjadi kreator anime, wibu, terus menjadi pesarkas wibu sampai sekarang? Sarkas Je- wibu. je- Jebolannya tuh dari mana gitu? Ini pokoknya dulu tuh aku ada masalah dengan pertemananku. Karena ada masalah di pertemananku, akhirnya aku main game ke warnet. Main game ke warnet. Tapi aku ngerasa nggak asik masa sih aku cuma main nggak ada nggak menghasilkan apa-apa gitu, cuma main game doang, nggak produktif. Jadi akhirnya aku kayak sedih-sedih sendiri gitu. Tapi waktu main game akhirnya aku ketemu sama Eno Bening. Jadi Eno Bening itu ketemunya waktu itu ketemu Eno Bening, Kevin sama Vengeance sama Kuda Lapar. Ya. Pertama ketemu di Discord. Main PUBG, dulu main PUBG. Nah, setelah sekian lama akhirnya Eno Bening bikin Discord lagi satu, Discord agak private. Namanya Singham Agora. Dan disitulah aku masuk Singham Agora. Tapi masuk Singham Agora itu harus jawab teka-teki dulu. Nah, iya, jadi jawab teka-teki akhirnya tuh habis jawab teka-teki kan ngobrol terus Bang Eno bilang, kayaknya bikin konten tentang wibu asik nih gitu. Oh, asik tuh Bang, soalnya dia tahu kami sering ngediskusiin tentang anime. Terus dia bilang, daripada kalian diskusi nggak jadi duit, mending dibikin video aja biar jadi duit. Kira kayak gitu. Kapitalis, guys. Nah, dia kapitalisme nomor satu. Habis itu kayak ada semacam audisi lah. Aku nggak tahu waktu itu karena kan videoku jelek banget tuh pada saat itu. Bahkan aku nggak mau mengeluarkan videonya lah saking jeleknya. Terus akhirnya aku ngomong ke Bang Eno, gimana kalau aku bikin video bacotan wibu? Aku ngata-ngatain perwibuan aja gitu, mengkritik perwibuan, ngata-ngatain anime gitu. Dan akhirnya jadilah admin Yami yang sekarang. Berangkatnya dari sana. Bukan karena nyari duit, karena apa? Ya duit kalau ada alhamdulillah. Cuma ada duitnya, baru akhirnya mulai diseriusin lagi. Dan ini aku begitu lulus sekolah, aku bakal ngelanjut di sini nih jadi YouTuber sejati. Enggak jadi YouTuber sejati juga sih, aku bakal cari klien tempat lain juga. Oke, sekarang aku penasaran dari Wegane Sensei. Awal mula kok tiba-tiba mencetus ke dunia YouTube dan segala macam. Apalagi kita kan kontennya itu anime gitu. Apa sih yang terbesit gitu? Kalau gue masuk ke YouTube sih dari 2014 sebenarnya ya. Cuma waktu itu gue merambah ke channel gaming. Gue dengan teman gue namanya Gardika lah. Jadi gue sama Gardika nih bikin channel YouTube main game dari 2014 atau 16 gitu. 14 kayaknya. 14 ternyata nggak naik nih. Selain nggak naik, laptop nggak kuat buat main game-game baru. Kamera juga jelek. Pokoknya semua masih segala macam tuh masih alat-alat segala macam busuk lah. Makanya susah bersaing. Setelah itu kita vakum nih. 2015 kita lanjut lagi YouTube gaming, tapi gua tuh inisiatif bikin review One Punch Man tuh rilis tahun berapa sih? 2006 15-16 kayaknya. 2016 kalau nggak salah. Pokoknya iya, 2016. dekat-dekat One Punch Man berarti 2016. Nah, gue inisiatif bikin review anime. Nah, review anime pertama gua itu One Punch Man. Gua bikin itu konten di malam tahun baru, nginap di rumahnya Gardika. Gue bikin seharian, pokoknya orang tahun baru di luar, bodo amat. Gue recording, gue ngedit, bikin, malamnya gue upload, besoknya kena take down. Gara-gara kan dulu masih belum tahu tuh yang namanya copyright, nggak boleh pakai cuplikan anime, nggak boleh pakai lagu copyright, nggak, itu dulu kan nggak tahu. Nah setelah itu gue kena mental nih, aduh berhenti dah, gue nggak mau lagi masa gini, gue udah kerja keras copyright, aduh nggak usah lah. Kita balik lagi ke konten gaming. Setelah itu nggak naik lagi nih, baru akhirnya di 2018 akhirnya gue udah punya pemasukan nih dari jualan online. Yang tadi gue bilang tuh gue jual L1 R1 nih, gue udah punya pemasukan buat jual online. Gue punya niat buat
nge-YouTube lagi nih karena gue tuh penasaran berapa sih AdSense dari YouTube nih. Dari dulu tuh gue penasaran, orang selalu bilang YouTuber banyak uangnya, YouTuber banyak uangnya. Gue tuh penasaran ini berapa sebenarnya nih. Gue nggak bisa dapat angka pastinya, gue harus turun sendiri. Masalahnya apalagi di kota gue, YouTuber tuh kayak udah barang langka lah. Gue penasaran banget, akhirnya gue bikin channel anime lagi. Cuma karena gue nggak expect bakalan besar. Jadi nama gue Megane Sensei ini nama sembarang sebenarnya. Apa yang di kepala gue? Oh, gue suka karakter kacamata Megane. Gue pingin bikin konten yang menyampaikan sesuatu. Apa ya yang cocok ya? Oh, Sensei, Megane Sensei. Oh, itu aja lah. Baru gue nyari logo di karakter anime yang pakai kacamata di internet, di Google. Oh, dapat nih satu. Makanya dulu Megane Sensei tuh logonya tuh cewek. Karena udahlah nggak salah aja lah Megane Sensei logo cewek. Bodoh amat lah, belum tentu juga besar. Karena gue expect hanya bikin sembarang aja. Gue nggak expect itu ternyata konten pertama gue tuh bahas Overlord. Karena waktu itu gue benar-benar suka banget sama Overlord. Dan di kepala gue banyak orang yang nggak baca like novel Overlord dan belum tahu fakta-fakta ini. Makanya konten pertama gue tuh gue bahas teori pengkhianatan albedo. Gue bahas itu. Wih, itu nggak expect 2 minggu kemudian ternyata view-nya banyak, makiannya juga banyak. Jadi gue setelah itu gue libur 2 bulan karena gua kok begini banget ya YouTube ya, dapat maki-maki, uang tidak ada, dimaki-maki. Gue bikin lagi konten Overlord lagi, satu lagi masih berhubungan dengan teori Overlord lah. Gue bikin lagi satu, rame, makiannya juga banyak. Nah itu langsung gue berhenti 1 tahun. Dari 2018 gue berhenti. Gue udah begini banget nih YouTube. 2019 gue tiba-tiba niat lagi, pengen bikin YouTube lagi. Gue masih penasaran dapat berapa nih. Gue pikir ya, gue udah punya channel YouTube nih, walaupun makiannya banyak, tapi setidaknya watch time-nya udah banyak nih karena view-nya banyak. Jadi nanggung nih kalau gue nggak lanjutin. Akhirnya gue modal, gue beli laptop, gue beli mic Altron UR66. Gue beneran modal nih dari si gear. Dulu kan pengalaman di 2014 kan gue kurang di gear nih, suara jelek segala macam. Akhirnya gue modal dan gue lanjutin. Tiba-tiba di konten ketiga atau keempat itu tiba-tiba view gue naik tuh. Tapi gue masih bahas Overlord karena gue emang suka banget sama Overlord dan banyak hal di Overlord yang gue belum tahu pada saat itu. Gue bahas saking sukanya gue bahas, tiba-tiba naik rame banget. Dan di situ gue pikir ini nih momennya nih, dari sini gue nggak boleh putus, gue harus lanjut terus. Jadi setelah waktu gue tiba-tiba konten Overlord gue naik, gue bahas Overlord lagi Overlord terus sampai akhirnya 10.000 view, 20.000 view, 30.000 view. Cuma setelah 40.000, 50.000 tuh gue boleh mikir, ini konten Overlord nih gak bakal bertahan lama nih. Apalagi Overlord udah mau tamat, gak mungkin gue bahas Overlord terus. Jadi gue udah mulai pelan-pelan mulai transisi. Jadilah kayak sekarang nih, gue udah punya konten lain selain Overlord. Nah kalau bicara duit, gue tuh baru dapat duit yang bener-bener banyak itu semenjak ada konten detail kecil. Kalau waktu Overlord tuh duitnya menangis pak. Karena yang suka Overlord di Indonesia kan dikit. Waktu di detail kecil tuh baru ada cuannya. Ternyata yang kau salah dari awal adalah kau pikirkan komentar negatif, padahal nggak perlu. Pasti ada aja orang komentar negatif itu, belum tentu karena kau salah. Karena kalau selama ini yang ku pelajari bisa jadi karena iri. Karena gini loh, kok bisa sih orang ini bisa terkenal karena bahas anime doang? Gue juga bisa. Mungkin mereka berpikir kayak gitu. Terus makanya dicari kesalahannya supaya kau kelihatan jelek. Padahal nggak ada yang peduli. Ya mereka iri aja. Jadi itu yang ada di kepala aku dari dulu. Kalau mereka bilang, gue bisa, coba. Kalau bisa. Emang bisa, aku nggak yakin. Ada teknik yang kayak gini. Aku sudah mempraktekkan beberapa teknik yang meskipun nggak gede-gede amat, tapi aku yakin teknik ini cukup berhasil. Ini channel admin Yami, nggak ada seminggu sudah ini ya, udah bisa kemonetisasi. Nggak tahu aku modal gimana tuh. Cuma aku bilang, oke, masukkan klipku waktu live stream, kasih judul yang goblok banget, thumbnailnya goblok banget, dan judulnya se-clickable mungkin ya. Jadilah channel sampah admin Yami. Kalau kau mau ngelihat channel yang sedikit bermutu di Clean Sound. Ada satu lagi nih yang gue lupa nih. Gue tuh mulai ngebuat channel Megane Sensei itu pas gue masih kuliah. Dengan kata lain, gue masih aman. Maksudnya gue bukan pengangguran, gue nggak harus pusing mikirin cari kerja. Gue masih aman nih. Gue mikir, gue tuh mulai di semester akhir gue bikin channel Megane Sensei dan gue berkomitmen 1 tahun setelah gue lulus, gue pengen benar-benar fokus ke YouTube nih. Kalau misalnya dalam 1 tahun gue nggak naik YouTube gue, atau misalnya tidak ada prospek ke depan, gue berhenti. Dan syukur ternyata naik, makanya gue lanjut. Gue masih bisa mencurahkan semua waktuku ke YouTube nih biar bikin konten yang bagus. 1 tahun setelah gue lulus, gue YouTube dan ternyata berbuah manis. Terus waktu kau transisi, awalnya kontennya sepi kan waktu transisi kan? Iya sih, jelas. Nah kan, tapi lama-lama rame gitu.
emang kayak gitu transisi. Karena penontonmu kenal kau karena apa, dan alasan mereka menonton ya karena itu. Benar. Orang-orang suka pak ngelihat konten maki-maki, makanya videoku yang dulu mah viewnya gede-gede karena sih maki-maki. Yang gede tuh, yang aku bangga banget dan gede itu waktu aku ngata-ngatain trailernya One Punch Man season 2. Aku bener-bener genuine kesal gila waktu ngelihat itu One Punch Man season 2. Animasi jelek banget, enggak, animasi berantemnya cuma kelihatan getar-getar doang gitu, jadi kesel sendiri. Dan akhirnya jadilah video. Nggak, aku tanya tadi itu buat memotivasi kalian yang emang pengen channel anime. Soalnya aku lihat kan banyak orang yang tiba-tiba itu tanya, gimana sih bang, aku tuh bikin gini tuh nggak mampu, nggak bisa naik segala macem. Nah, terus dari semuanya mereka nggak ada yang gampang juga sih menurutku. Nggak usah jadi YouTuber, kalian kerja yang bener, terus nanti kalian sawer kami di Saweria gitu, iya nggak? Ya dong, iya, jangan Gini. nambah persaingan. Aku tuh nge-YouTube itu ngelepasin pekerjaan yang lebih daripada YouTube di harga awal ya. Ya kalian tahu sendiri bisnis keluarga ekspedisi truk itu kan kali jalan itu bisa sampai 7 kan. Ya. 7 lah man. Aku yang megang juga gitu, aku yang megang segala macam. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin Yami udah tahu kan, aku emang suka bikin nulis konten di Instagram kan dulu kan. Nah, ngetik. Lama-lama aku mikir kalau di Instagram doang gak ke-notice gitu, kayak orang-orang yang interesting pun juga dikit. Aku Gak ada mikir lah coba duitnya. bikin channel. Gak ada duitnya juga. Apalagi script yang aku tulis itu bisa kalau di Instagram itu 10 lembar. 10 gambar. Beneran. 10 gambar, bukan 10 lembar. 10 gambar samping. Iya 10 di slide gambar 10 kali. samping. Itu tulisanku semua sebanyak itu, dan itu aku lakuin setiap hari 2 kali. Daripada gitu mending dibikin video masuk Iya. YouTube kan. Nah, aku mikirnya gitu. Oke lah, mungkin aku udah waktunya ke YouTube. Apalagi di Instagram dulu sampai yang nge-follow kan sampai 19.000 itu. Saking ramenya. Pikirku kan, wah ini langkah bagus, mungkin aku ke YouTube. Ke YouTube sama nasibnya kayak Megane Sensei. Sulit. Banyak problem, ngajakin temen juga banyak problem, sampai akhirnya video naik dihujat. Aku masih inget Jujutsu Kaisen tuh. Jujutsu Kaisen aku bahas dihujat tuh. Bayangin orang Jujutsu Kaisen berapa banyak anjir. Overlord mah masih game pas itu kan Overlord kan gak seberapa banyak ya. Jujutsu Kaisen satu fandom nyerang, ngata-ngatain aku. Tahan take down. Kenapa aku nggak pernah mention yang ngata-ngatain? Karena yang ngata-ngatain tuh nggak pernah aku perhatikan. Ngapain? Yang ada di kepala kau adalah ngapain kau perhatikan orang yang ngata-ngatain kau? Emang nggak merhatiin. Emang kalau kau baca apa sih dampak buruknya buat kau? Paling egomu aja kan yang keluar. Ya udahlah, biarin aja mereka ngata-ngatain. Toh mungkin mereka nggak punya pekerjaan di dunia nyata sampai meluangkan waktunya buat ngata-ngatain kau. Atau mungkin mereka iri dengan kau, ya paling kayak gitu. Emang apa lagi? Dulu aku masih ke-trigger Aku ke-trigger, cuma wah ini kalau komen aku balas, aku pikir-pikir dulu ini worth it atau enggak. Iya, akhirnya lama-lama muncul pemikiran itu. Kayak apakah emang layak dibalas ya orang-orang kayak gini. Lama-lama akhirnya nggak aku perhatiin. Adapun yang paling lawak aku pin doang, selesai tinggal. Aku kalau konten ya kalau komentar goblok anggapannya, kalau komentar goblok aku ngelihatnya kalau aku udah pasti menang dalam perdebatan itu aku pasti jawab. Kalau enggak ya ngapain aku ngomong waktu. Kalau komentarnya tolol banget baru aku jawab.